Ada beberapa hal yang wajib hukumnya untuk bisa punya kesempatan aja compete di global dunia. Karena dengan adanya digital economy, kompetisi udah bukan lokal lagi, 100% bakal global. Ya, pemain-pemain semua teknologi digital seperti lihat Tokopedia, Traveloka, Gojek, semua kompetitornya internasional. Dan itu akan selalu terjadi. Nomor satu adalah bahasa-bahasa dan topik-topik yang harus dikuasai. Nomor satu, bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris menjadi bahasa kita mengkonsumsi bahasa konten dunia melalui online dan lain-lain. Kita harus mempersiapkan generasi kita untuk bisa mencari knowledge sendiri. Karena sekarang apa yang dipelajari di sekolah udah nggak ngaruh lagi. Udah nggak ada gunanya apa yang kita belajar dari konten. Yang lebih penting adalah apa skill yang kita belajar. Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara berstruktur, bagaimana solving problems, bagaimana cara berkolaborasi. Itu yang penting. Kontennya udah nggak penting lagi. Terus terang, saya mohon maaf bilang gini. Tapi memang secara itu, tentu kalau mau jadi dokter, mau jadi engineer dan lain-lain, ada domain expertise yang harus ada. Tapi saya janji bahwa dalam 10-15 tahun, semua pekerja harus merelearn setiap 5 tahun. Semua orang udah pasti akan harus belajar ulang lagi tiap 5 tahun karena perubahannya terjadi begitu pesat. Jadi bahasa Inggris adalah bahasa satupun yang harus dikuasai. Nomor 2 adalah bahasa coding atau programming. Itu adalah dulu kita membangun gedung-gedung pakai semen, pakai bata, pakai fondasi, baja dan lain-lain. Di dunia digital, gedung-gedung yang kita bikin, skyscraper yang kita bikin itu adalah di dunia virtual. Jadinya kita butuh pembangun-pembangun dunia virtual ini, yaitu coder. Kalau kita tidak bisa menguasai bahasa coding, kita tidak akan bisa membangun dunia virtual kita. Jadi itu kalau saya bilang sih harus mandatory di SMA, Inggris dan coding. 2 lagi subjek yang sering banget yang saya bingung kenapa nggak diajarin di SMA dan kuliah sebagai mandatory. 1 adalah statistik. Di era digital hanya data yang berbicara. Di dunia digital hanya data yang berbicara, sehingga kalau orang tidak bisa menganalisa data, orang tidak bisa melihat chart, melihat tren secara kritikal, dia akan terus dikibulin oleh data-data tersebut atau dia akan tertinggal. Jadi statistik adalah bahasa mengerti, mengakses data secara kritis. Itu adalah critical core skill yang benar-benar salah satu hal yang lacking banget di Indonesia. Dan yang terakhir adalah psikologi. Unsur dari desain, unsur dari UX, UI, bikin aplikasi, bikin web, semua itu sebenarnya psikologi. Bagaimana kita mengengage suatu consumer, bagaimana kita mengengage suatu supplier di dalam platform kita. Dan psikologi itu aneh buat saya kenapa itu tidak menjadi mandatory course di SMA. Dan yang terakhir adalah nasionalisme sempit. Di opini saya, nasionalisme sempit itu lebih membahayakan untuk dunia pendidikan daripada ekonomi, lebih lagi membahayakan. Kalau kita tidak mengundang puluhan ribu engineer dan coder dari Silicon Valley, dari Bangalore, dari Beijing untuk bekerja di Indonesia secepat mungkin, tidak mungkin engineer Indonesia akan bisa meng-catch up secepat itu. Kita harus bisa mengundang berbagai macam engineer dari luar negeri untuk kerja berkarya di Indonesia sehingga ada teknologi transfer. Nah, itulah caranya kita bikin komunitas yang world class. Dan yang kedua adalah juga dengan adanya profesor-profesor dan edukasi dari luar negeri juga. Jadinya banyak orang mungkin tidak suka dengan opini itu, tapi itu adalah hal yang menurut saya untuk melihat ke depannya kita harus bisa mengundang the best of the world. Jadinya saya kalau konsepnya itu reverse brain drain. Jangan brain drain kita ke luar negeri. Kita ambil the best of international, kita undang ke Indonesia untuk membantu menciptakan ekosistem itu. Dan kalau kita bisa melakukan itu secara cepat, baru kita akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi truly digital economic superpower. Karena potensinya sudah jelas ada di Indonesia. Ya. Kesuksesan Indonesia di Asia Tenggara itu sudah mutlak, itu udah pasti. Kita jadi digital player terbesar. Tapi apakah kita bisa beyond itu tergantung kepada ability of our people, of our SDM, untuk bisa menguasai bahasa-bahasa di dunia era digital. Terima kasih.